Terima kasih. Saya Deddy Suheriasa dari DSP Law Firm. Dalam hal ini kita menyampaikan permasalahan adanya laporan yang kita sampaikan ke Yanduan Mabes Polri. Yang kita laporkan adalah Oknum Kapolsek, Kanit Reskrim, penyidik, Babin Kaptibnas, dan juga bagian Bitkum yang melakukan pendampingan atau kuasa dalam menghadapi pra-peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Kenapa kita laporkan ke Propam Mabes Polri? Dalam permasalahan ini, sewaktu pra-peradilan yang kita ajukan di bulan April, atau kita duga pihak Polsek Perdagangan membuat sebuah surat tanggal mundur sebagai administrasi penetapan DPO. Hal itu kita curiga sewaktu dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara pra-peradilan. Begitu kita lihat ada 3 surat yang dimana surat itu dibuat pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Ada 3 berurut. Dan DPO dibuat tahun 2025. Adapun DPO itu digunakan pihak Bitkum untuk melakukan eksepsi agar pra-peradilan yang diajukan atas penetapan tersangka klien kami ditolak atau NO. Dari itu kami menyurati pihak pengulu atau desa kelurahan atau desa. Kalau di daerah sana disebut pengulu, kita menyurati atas surat yang dikeluarkannya sebagai administrasi penetapan DPO. Kemudian dibalas kepada kami, ternyata 3 surat yang dibuat untuk dasar administrasi penetapan DPO terhadap klien kami itu dibuat pada April 2026. Awalnya pada tanggal 10 April datanglah Babin Kamtibnas meminta kepada pihak kepenguluan atau desa untuk membuat surat keterangan bahwa klien kami tidak berdomisili lagi di alamat sesuai KTP dan KK-nya. 3 hari kemudian si Babin Kamtibnas ini datang, alasannya surat tersebut salah. Mohon dibuat tahun berjalan 2024-2025. Namun si Babin Kamtibnas ini tidak menjelaskan kepada pihak pengulu atau desa untuk apa surat ini dan digunakan untuk apa. Ternyata digunakan setelah dibuat oleh Babin Kamtibnas, diserahkannya kepada penyidik. Penyidik menyerahkan kepada Kanit, Kanit membuat penetapan DPO dan ditandatangani oleh Kapolsek. Maka digunakanlah surat ini sebagai bukti, DPO ini sebagai bukti di perkara pra-peradilan bahwa pada tahun 2025 telah diterbitkan DPO. Dengan terpaksalah bahwa DPO itu diawali dengan surat yang administrasi tidak benar atau keterangan palsu yang dipinta oleh Babin Kamtibnas dan digunakan oleh penyidik dan Kanit serta Kapolsek untuk membuat sebuah surat DPO yang merugikan klien kami. Maka dari itu kami membuat laporan. Dalam hal ini kami masih percaya dengan pihak kepolisian, bagaimana pihak kepolisian Mabes Polri, Kapolda Sumut maupun Kapolres Simalungun masih menjunjung tinggi integritas dan memproses perkara ini secara etika terlebih dahulu. Dan kemudian saat ini sudah diproses oleh Paminal Polres Simalungun. Dan kami sampaikan kepada Polres Simalungun agar bertindak profesional. Jangan karena oknum kepolisian dengan kepolisian ada hal-hal yang dapat meringankan perbuatan mereka. Jelas perbuatan ini kita duga adalah perbuatan pidana. Menyuruh, memerintahkan untuk meletakkan keterangan palsu pada sebuah surat, kemudian membuat surat dengan dasar surat yang tidak benar dan merugikan klien kami dengan penetapan DPO. Kami juga akan menindaklanjuti ini secara pidana sesuai KUHP baru, di mana perbuatan ini jelas perbuatan pidana, di mana ex equality before of law, di mata hukum semua sama. Penegak hukum dan tunduk pada hukum pidana yang ada di Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum umum, pidana umum. Ada apa mereka sampai seperti ininya? Kenapa mereka berjuang untuk menetapkan DPO, menetapkan tersangka terhadap klien kami?
Padahal kita sudah meminta penetapan tersangkanya secara baik-baik, pemanggilan tersangkanya secara baik-baik. Tidak pernah dilakukan diserahkan penetapan tersangka pada klien kami maupun kepada kami. Bahkan kami sudah menyurati secara resmi. Bahkan klien kami tidak pernah dipanggil sebagai tersangka. Apa dasar DPO-nya? Maka karena ketakutan mereka dengan pra-peradilan kami, maka dibuatlah surat diduga fiktif seperti ini agar bisa menerbitkan DPO diduga tanggal mundur. Maka dari itu kami sekali lagi menghimbau, mengingatkan kepada pihak Kapolri, pihak Kapoldasu untuk, begitupun juga untuk Kapolres Simalungun untuk bertindak tegas terhadap masalah ini. Karena ini adalah mencoreng citra kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.